Bab 59. Cinta perjodohan suamiku. Ayla masih duduk termenung di dalam kelasnya. Sampai dia terusik, karena tiba-tiba perutnya merasa bergejolak seperti diaduk-aduk dari dalam. Lalu Ayla langsung berlari dengan terburu-buru ke arah toilet lagi. Meskipun belum lama ini, dia baru kembali dari sana. Sehingga para siswa dan siswi yang melihatnya merasa heran. Karena biasanya, bila Ayla lewat, maka dia akan menyapa siapapun yang dia temui. Meskipun hanya memberikan senyuman saja. Setibanya di dalam toilet, Ayla langsung memuntahkan semua makanan yang telah dimakannya tadi di kantin. Owek-uik. Suara Ayla yang sedang muntah-muntah di dalam salah satu kamar mandi yang ada di sana. Kenapa aku bisa muntah gini? Apa aku salah makan, atau minuman ya? Tapi, kepalaku juga pusing sekali. Keluh Ayla sambil memijit pelipisnya yang sudah dibanjiri oleh keringat. Dan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Tapi mana mungkin, jika aku keracunan makanan, bukannya setiap hari, aku juga beli makan dan minuman yang sama. Karena sudah beberapa hari ini juga, rasanya badanku memang kurang sehat. Mungkin ini karena aku terlalu sibuk dan kurang istirahat. Putusnya sendiri yang tidak mau berandai-andai. Setelah menyiram dan membasuh wajahnya agar lebih baik, Ayla juga memperbaiki penampilannya sebelum kembali ke kelas, untuk mengikuti pelajaran yang terakhir. Tok, tok, apa ada orang di dalam? Tanya seseorang dari luar yang terdengar sedang khawatir. Iya, sebentar. Ceklek. Ayla membuka pintu kamar mandi. Dan melihat ada kedua sahabatnya yang berdiri di sana. Kamu kenapa? Tadi waktu kita lewat, anak-anak pada nanyain. Katanya kamu kenapa berlari dengan terburu-buru. Lalu ada lagi yang bilang, jika kamu ke arah kamar mandi. Kata Riri merasa khawatir. Tidak ada apa-apa. Aku berlari, karena perutku, tiba-tiba merasa tidak enak. Tapi sepertinya kamu sedang sakit. Wajah kamu terlihat pucat sekali. Ujar Amel sambil menempelkan tangannya di dahi Ayla. Ya ampun Ayla, sepertinya kamu memang demam. Sebaiknya kita antar pulang saja ya. Biar kita izinin kamu sama dosen dulu. Tawar Amel yang benar-benar mengkhawatirkan keadaan Ayla. Karena bukan hanya badannya saja yang agak panas, tapi wajah Ayla juga terlihat pucat. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Ini memang karena akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Ayla bersikeras untuk kembali mengikuti pelajaran terakhirnya. Ya sudah, kita berdua gak bisa maksain kamu juga. Tapi, bila kamu merasa tidak baik-baik saja, maka kasih tahu kita berdua ya. Jangan kayak gini, kalau kamu pingsan di kamar mandi, siapa coba yang bakalan nolongin kamu? Ucap Riri mengelus bahu Ayla, agar sahabatnya itu tahu, jika dia dan Amel sangat peduli kepada Ayla. Ayla pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum ke arah Riri dan Amel. Karena merasa bersyukur memiliki sahabat seperti mereka berdua. Yang benar-benar peduli kepadanya. Terima kasih, kalian tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja. Nanti bila aku merasa tidak baik, maka aku akan mengatakannya kepada kalian berdua. Seru Ayla, yang langsung mengajak Riri dan Amel kembali lagi ke kelas mereka. Dan akhirnya Amel dan Riri hanya bisa mengikuti keinginan Ayla. Baru beberapa menit mereka tiba di kelas, dosen yang mengajar pun juga masuk. Untuk menjelaskan beberapa tentang mendesain. Karena memang sekarang mereka hanya belajar yang intinya saja. Meskipun merasa kepalanya pusing, Ayla tetap bisa mengikuti pelajaran sampai dosen mereka selesai dan pergi meninggalkan kelas. Hai, semuanya. Minta waktunya sebentar ya.
Suara dari Eka dan Cici, sahabat Bella. Lalu semua yang berada di dalam kelas pun menoleh ke arah Eka dan Cici. "Ada apa?" tanya salah satu siswi yang sudah berdiri hendak meninggalkan kelas. "Ini, kita berdua disuruh ngasih kalian semua undangan dari Bella. Malam minggu nanti, dia akan ulang tahun. Jadi dia mau mengundang semua siswa-siswi yang satu angkatan sama kita. Katanya biar jadi kenang-kenangan di acara ulang tahunnya," ucap Eka yang hanya bertugas membantu Bella menyebar undangan. "Tumben, dia ngundang semuanya. Biasanya dia selalu pilih-pilih kan?" kata salah satu siswa, yang selama ini memang tidak menyukai Bella. "Gak boleh gitu, kita harus menerima niat baik Bella kan. Mana tahu dia memang sudah berubah," ucap salah satu siswi. Sementara itu, Eka dan Cici juga tidak bisa berbuat banyak. Karena memang pantas jika siswa maupun siswi bila tidak bisa menerima begitu saja niat baiknya Bella. Sudah. Kita terima saja undangannya. Jika mau kita datang, bila tidak mau, tidak ada yang memaksa juga, putus salah satu siswi dan mulai membantu Eka dan Cici memberikan undangannya. Namun ketika berada di dekat meja yang diduduki oleh Ayla, Eka malah mengucapkan maaf terlebih dahulu. "Ayla, maaf. Undangan buat lo gak ada," kata Bella, "dia sendiri yang akan mengundang lo. Kita cuma disuruh ngasih buat teman-teman yang lainnya saja," ucap Eka merasa tidak enak. "Tidak apa-apa, aku mengerti." Ayla yang tersenyum mendengar perkataan dari Eka. Karena Ayla baru tahu, jika ternyata ulang tahunnya dan Bella jatuh pada tanggal dan bulan yang sama. Sungguh ini di luar dugaannya, bagaimana mungkin, si autor malah menakdirkan kisahnya seperti ini. Dalam hati, Ayla sedang menduga-duga. Apakah si autor akan berpihak padanya atau pada Bella? Tapi berpihak pada siapapun itu, Ayla hanya bisa mengikuti saja alur cerita hidupnya. "Sekali lagi, kami berdua minta maaf ya Ay. Dan terima kasih lo udah mau ngertiin kita," ucap Eka yang langsung berpamitan untuk meninggalkan kelas mereka. Setelah kepergian Eka dan Cici, di dalam kelas mulai bubar satu persatu, mereka pergi sambil membicarakan Bella. Begitu pula dengan kedua sahabat Ayla. "Ay, aku bener-bener gak suka sama Bella. Dia itu tiap hari makin ngelunjak aja kelakuannya. Coba aja pikir sekarang, kita semua diundang. Sedangkan kamu nggak. Pasti dia ingin melakukan sesuatu deh sama kamu Ay. Jadi kamu gak usah datang ya. Meskipun dia sendiri yang akan mengundang kamu." Pintar Riri memohon, karena bukan apa-apa dia tidak boleh Ayla datang. Melainkan dia merasa khawatir kepada Ayla. "Tidak apa, kita jangan berburuk sangka dulu. Mungkin memang dia sudah berubah seperti yang dikatakan Rara tadi," seru Ayla tetap terlihat tenang di depan kedua sahabatnya itu. Padahal di dalam hatinya pun sudah menduga juga, pasti Bella punya niat tertentu sehingga ingin mengundangnya secara khusus. "Sudahlah, kita pulang sekarang yuk. Aku pengen istirahat. Rasanya aku letih sekali," ajak Ayla yang memang merasa jika dia hanya ingin cepat-cepat pulang ke rumahnya. Lalu dia akan istirahat. Dan akhirnya mereka semua memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah 30 menit, barulah Ayla tiba di kediaman dia dan Rian. Sebab, tadi Ayla banyak berhenti di sepanjang jalan, karena dia kembali muntah dan merasakan pusing di kepalanya. Namun Ayla tetap menyempatkan dirinya, untuk mampir di apotik yang dia datangi beberapa waktu lalu terlebih dahulu. Untuk membeli obat masuk angin atau asam lambungnya yang sedang kumat. Setibanya di dalam kamar, Ayla langsung menyimpan rapi barang-barang yang dia beli ketika di apotik tadi. Lalu Ayla masuk ke kamar mandi terlebih dahulu, untuk membersihkan dirinya, sebelum memutuskan untuk tidur dan istirahat.
Karena jam masih menunjukkan pukul 2:30 sore. Jadi, dia masih memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Menjelang Ryan kembali dari perusahaan. Bab 60. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, namun Ayla masih enggan beranjak dari tempat tidur. Dan malah dia berbalas pesan dengan Vino sahabatnya. Yang mengatakan, jika dia akan datang pada Sabtu sore. Itu pun jika tidak ada halangan. Karena Sari katanya juga mau ikut, untuk merayakan ulang tahun Ayla. Sebab memang sudah yang keempat kali sekarang, mereka merayakan ulang tahun Ayla bersama dengan Vino. Karena jika Sari dan Ayla, memang sudah lama berteman. Namun jika dengan Vino, hanya dari awal mereka kuliah saja kenalnya. Sampai 5:30 sore, barulah Ayla berlalu ke kamar mandi untuk membasuh mukanya terlebih dahulu. Sebelum turun ke lantai bawah. Tiba di dalam dapurnya, Ayla mengambil semua barang-barang yang akan dia masak. Untuk makan malam mereka nanti. Karena biasanya, meskipun Ryan pulang larut malam. Tapi dia tetap akan makan malam di rumah. Jadi mau tak mau, Ayla ingin memasak sendiri. Namun baru saja dia ingin memulai pekerjaannya, tapi perutnya kembali lagi bergejolak ingin muntah, seperti tadi siang. Lalu Ayla cepat-cepat berlari ke wastafel untuk memuntahkan cairan yang keluar dari mulutnya. Karena tadi siang juga, dia muntah sampai hanya mengeluarkan air saja. Duik owek. Ayla yang kembali muntah-muntah, sampai dia tidak memiliki tenaga untuk berdiri, bila tidak bertahan pada tembok. Ada apa dengan diriku? Apa jangan-jangan, memang benar perkataan pegawai apotik tadi? Ucap Ayla yang bersandar di tembok untuk menahan tubuhnya yang bergetar dan mengeluarkan keringat di pelipis maupun di tubuhnya. Tadi siang, ketika Ayla kembali lagi ke apotik yang dia datangi beberapa hari lalu. Flashback. Selamat siang Nona. Ada yang bisa kami bantu? Sapa seorang pegawai di sana, yang bertulis nama tagnya Henny. Siang juga. Saya ingin membeli obat asam lambung. Atau obat masuk angin. Jawab Ayla singkat. Apakah Nona belum sembuh juga? Bukannya Nona adalah Nona yang juga membeli obat masuk angin waktu itu. Tanyanya sambil mengingat-ingat wajah Ayla yang sempat menjadi pembicaraan mereka. Karena kecantikan dan keramahannya, Ayla pun tersenyum dan mengangguk membenarkan. Karena waktu itu, Ayla juga membeli obat oles untuk menghilangkan rasa sakit kepalanya yang terasa pusing. Namun waktu itu Ayla datangnya pagi, sebelum berangkat ke kampus. Maaf Nona, jika saya boleh tahu, apakah dari saat Nona membeli obat oles waktu itu, Nona belum sembuh juga? Tanya si pegawai. Belum, malah rasanya bertambah parah saja, mungkin asam lambung saya, juga kumat. Ayla yang menjelaskan lebih detail sakitnya. Sehingga membuat si pegawai tersenyum seraya berkata, maaf, saya rasa Nona bukan masuk angin ataupun asam lambungnya yang sedang kumat. Lalu, saya sakit apa? Jika bukan sakit itu? Tanya Ayla merasa heran. Karena biasanya, bila dia muntah-muntah, cukup membeli obat masuk angin yang oles saja. Setelahnya akan sembuh sendiri, begitu pula asam lambungnya. Tinggal minum obat asam lambung, maka juga akan sembuh. Pikir Ayla. Sekali lagi maaf Nona. Jika saya lancang. Apakah Nona ini sudah memiliki suami? Jika memang sudah, saya rasa Nona sedang hamil muda. Bisa jadi Nona sedang masa yang disebut morning sickness. Terang si pegawai yang memang sudah sedikit paham masalah ibu hamil. Karena mereka juga pernah sekolah di bagian apoteker. Melihat Aylanya malah bengong, si pegawai itu, kembali lagi menjelaskan, agar tidak salah asal-asalan menebak juga. Jika Nona masih bingung juga, Nona coba saja dulu, beli alat tes kehamilan ini. Jika hasilnya positif,
berarti benar. Jika Nona sedang hamil. Namun bila negatif, berarti memang tebakan Nona yang benar. Ucapnya sambil memperlihatkan bermacam-macam alat tes kehamilan. Baiklah, kalau begitu saya mau beli alat tes kehamilan saja dulu. Ayla yang sudah kembali pada rasa kagetnya tadi. Iya, silahkan Nona mau alat yang mana? Saya mau semua alat ini. Agar hasilnya nanti bisa memuaskan saya. Jawab Ayla sedikit merasa bahagia, jika benar di dalam perutnya sekarang, sudah ada bayi, anaknya dan Rian. Anak dari laki-laki yang dia cintai. Antara rasa takut dan bahagianya, lebih besar rasa bahagia yang Ayla rasakan sekarang. Takutnya, bila Rian tidak mengakui anak mereka. Namun bahagianya, meskipun Ayla tidak bisa memiliki Rian. Tapi setidaknya, Ayla memiliki kenangan terindah pada pernikahannya. Setelah sadar dari lamunannya tadi, Ayla langsung mengelus perutnya yang masih rata, dengan kedua telapak tangannya. Sayang, apa benar jika kamu sudah ada di sini? Apa sekarang aku benar-benar sedang hamil? Ya Tuhan, semoga saja ini benar. Tangis Ayla langsung pecah, saking merasa bahagianya. Jika dia benar-benar sedang mengandung saat ini. Setelah itu, Ayla menghapus air matanya dan dia, buru-buru lagi kembali ke lantai atas, tempat kamar tidur mereka. Lalu mengambil alat tes kehamilan yang tadi disimpannya dengan rapi. Dengan tangan sedikit gemetar, Ayla mengambil alat itu dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi, untuk melakukan pengetesan. Dan sudah ada 10 menit kemudian, yang terdengar hanya suara Ayla yang menangis. Ayla menangis karena merasa bahagia, ternyata tebakan pegawai tadi siang benar. Jika dia sedang mengalami morning sickness. Ternyata benar, jika aku sedang hamil. Ternyata di dalam sini, sudah ada anakku. Ayla kembali menangis bahagia. Sayang, terima kasih karena kamu sudah hadir di dalam perut Mama. Apapun yang akan terjadi nanti, Mama tidak peduli, asalkan kamu selalu sehat di dalam sini. Ayla kembali lagi melihat semua alat tes kehamilan, yang dia gunakan tadi, sebelum kembali menyimpannya. Karena Ayla belum ingin memberitahu Rian malam ini. Tapi setelah hari ulang tahunnya nanti, Ayla ingin membuat kejutan untuk Rian dan kedua orang tua mereka. Setelah menyimpan alat itu ke dalam laci, Ayla bukannya kembali ke bawah buat memasak, tapi malah sebaliknya. Ayla langsung memesan makanan lewat delivery, melalui handphonenya saja. Karena jangankan untuk kembali memasak, membayangkan saja. Perut Ayla sudah mau muntah lagi. Dan akhirnya sambil menunggu kedatangan pesanannya dan Rian dari perusahaan, Ayla memilih untuk melihat-lihat keterangan ibu hamil, melalui handphone. Karena ini adalah anak pertamanya, jadi Ayla ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya nanti, yang belum diketahui jenis kelaminnya. Rencananya nanti, untuk pemeriksaan pertama, Ayla ingin Rian yang menemaninya periksa. Jadi sebisa mungkin, menjelang beberapa hari ke depan, Ayla akan menyembunyikan kehamilannya dari siapapun. Karena, tidak bisa Ayla pungkiri, bila mereka akan membicarakan kehamilannya. Apalagi, berkat dukungan atau support dari mereka semualah. Bab 61. Sudah pukul 9:30 malam. Namun mobil Rian barulah terdengar tiba di garasi mobil rumah mereka. Lalu Ayla langsung meletak kembali handphonenya di atas salah satu meja yang ada di kamar mereka. Dan Ayla pun turun ke lantai bawah, untuk menyambut kedatangan Rian. Seperti biasanya. Setelah sebelumnya tadi, Ayla turun untuk mengambil pesanan delivery makanan yang sudah dia pesan tadi. Entah pengaruh hamilnya, atau apa. Ayla dari tadi sudah sibuk bolak-balik menelpon Rian. Agar Rian cepat kembali ke rumah. Bahkan Ayla juga sampai menelpon sekretaris Aldi. Untuk menayangkan keberadaan Rian,
yang kebetulan sedang bertemu salah satu klien bisnisnya. Jadi Rian tidak sempat untuk melihat panggilan dan pesan dari Ayla. Ceklek. Rian membuka pintu dari luar. Lampu di ruangan masih terlihat menyala semuanya. Pertanda, jika Ayla pasti selalu menunggu kedatangannya seperti biasa. Lalu Rian mematikan lampu yang biasanya memang dimatikan dulu, sebelum mereka tidur malam. Namun ketika Rian baru tiba di ruang keluarga, Ayla sudah datang menyambutnya dengan tersenyum bahagia. "Kamu sudah datang," sambut Ayla seraya mengambil jas kantor Rian yang disampir pada bahunya. "Iya, maaf, tadi aku benar-benar sibuk. Jadi tidak sempat melihat handphoneku," jawab Rian merangkul Ayla berjalan melewati tangga satu persatu. Menuju kamar mereka berada. "Tidak masalah. Aku tahu kamu sibuk. Jadi aku juga minta maaf, sudah mengganggumu. Tapi, ini benar-benar bukan keinginanku sendiri. Mungkin ini karena aku." Ayla tidak melanjutkan lagi ucapnya. Karena hampir saja dia mengatakan, jika mungkin itu karena bawaan dia yang sedang hamil. "Karena apa? Kenapa malah berhenti?" tanya Rian menyerngitkan satu alisnya ke atas. Karena aku sendirian di rumah. Jadi aku meneleponmu saja, agar ada teman," ucap Ayla setenang mungkin. Agar Rian tidak bertanya lagi. Aku membersihkan diriku dulu, setelah itu baru kita makan," seru Rian yang sudah hendak masuk ke kamar mandi. "Apakah kamu belum makan malam, bersama rekan bisnismu tadi?" Suara dari Ayla, membuat Rian mengantung tangannya yang tadi hendak memutar kenop pintu. Lalu Rian menoleh kembali ke arah Ayla. "Belum. Karena aku ingat, kalau kamu di rumah, pasti belum makan malam juga," jawab Rian yang kembali melanjutkan niat yang ingin membersihkan dirinya. Mendengar ucapan Rian, Ayla benar-benar merasa sangat bahagia. Lalu Ayla mengelus perutnya yang masih rata seraya berkata, "Sayang, apa kamu mendengar perkataan papamu? Papamu tidak makan malam di luar, karena dia mengigat kita di rumah," ucap Ayla dan dia pun langsung berjalan ke arah lemari untuk menyiapkan pakaian ganti untuk Rian. Hanya 10 menit, Rian sudah selesai membersihkan dirinya, dan dia pun mengambil baju yang sudah Ayla siapkan. Sedangkan Ayla, sudah lebih dulu turun untuk menyiapkan makanan yang tadi dia beli lewat delivery. Tap, tap. Bunyi Rian berjalan menuju di mana tempat istrinya berada sekarang. Dan dia pun langsung menarik salah satu kursi untuk diduduki. "Ayo kita makan. Tapi ini bukan aku yang memasaknya, karena tadi aku merasa kurang enak badan. Jadi aku memesan dari restoran milik Kak Nando yang sering kita datangi," jelas Ayla, karena tahu jika Rian melihat masakan yang ada di atas meja makan. "Apa kamu sakit? Kenapa tidak mengabari aku, jika kamu sedang sakit? Pasti aku akan segera pulang." "Tidak juga, aku hanya sedikit pusing saja. Tapi jika nanti aku mengajakmu untuk periksa ke rumah sakit, kamu mau kan menemaniku?" tanya Ayla penuh maksud. "Tentu saja aku mau. Kamu ini bicara apa? Sudah, cepat habiskan makananmu. Biar tidurnya jangan terlalu larut malam," perintah Rian agar Ayla mementingkan kesehatannya sendiri. "Rian, mungkinkah ini awal dari kebahagiaan kita? Apa kamu tahu, jika sekarang aku sedang mengandung anak kita? Aku benar-benar merasa bahagia, karena dia sudah hadir di antara kita berdua. Dan terima kasih Tuhan, atas karunia yang Engkau titipkan di rahimku ini," suara hati Ayla yang kembali mengelus perutnya. Setelah mereka menghabiskan makanan masing-masing, Rian memilih untuk membantu Ayla terlebih dahulu, sebelum kembali ke kamar untuk beristirahat. Karena Rian tahu, jika Ayla pasti juga lelah, walau hanya menunggu di rumah saja. Apalagi bila di kampus,
jadwal Ayla juga padat. Karena harus membantu persiapan untuk perpisahan kelulusan mereka nanti. Atas permintaan teman-temannya. Setibanya di dalam kamar, Ayla dan Rian memilih langsung istirahat di atas ranjang. Jika Ayla langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Karena badannya benar-benar sangat merasa lelah. Sedangkan Rian masih memainkan handphonenya untuk membalas beberapa pesan dari Bella. Sambil sesekali Rian mengelus kepala Ayla yang sudah tertidur dengan lelap di sampingnya. Selamat tidur Ayla istri kecilku. Maafkan aku yang tidak bisa mencintaimu dan lebih memilih dia. Lirih Rian yang di setiap dia mengatakannya, pasti Rian merasakan sakit teramat sakit. Akibat rasa bersalahnya yang akan memilih Bella. Dan kebohongannya yang berjanji akan memberikan Ayla kesempatan. Malam ini adalah malam pesta ulang tahun Bella. Sekarang Rian sudah bersiap-siap untuk berangkat ke hotel miliknya. Tempat pesta ulang tahun Bella diadakan. Rian sengaja memilih berangkat dari kantornya. Karena jika dia berangkat dari rumah, Rian takut akan bertambah menyakiti hati Ayla. Sebab Rian tidak tahu jika Ayla sudah diundang khusus oleh Bella dengan maksud tertentu. Yang ada di dalam pikiran Rian, jika besok pagi dia akan ikut merayakan ulang tahun Ayla yang diadakan di salah satu panti asuhan. Sedangkan di berbagai panti asuhan yang lainnya, hanya akan ada orang-orang suruhan dari ayah Ridwan saja. Yang akan memberikan berbagai macam hadiah. Berupa makanan, pakaian dan uang tunai, untuk membantu perkembangan panti tersebut. Dan tanpa Rian sadari juga, jika di rumahnya, Ayla sedang menunggu sopir yang akan mengantarnya ke tempat pesta diadakan. Ayla memang sengaja tidak membawa mobilnya sendiri. Karena dia tidak mau, jika kecerobohannya akan menyakiti anaknya. Jadi Ayla berpikir berangkat bersama sopir, maka akan lebih aman untuk dia dan kandungannya. Bab 62. Di dalam perjalanan menuju tempat acara pesta ulang tahun Bella dirayakan. Ayla hanya melamun sambil mengingat-ingat perkataan Bella kemarin yang mengundangnya. Tadinya, Ayla tidak mau datang. Karena Ayla tahu, jika Bella pasti sudah menyiapkan suatu rencana untuk dirinya. Tapi setelah dipikirkan lagi, jika dia tidak datang, maka Bella akan merasa dia menjadi pemenang yang memenangkan Rian. Sebab kemarin siang, Bella mengatakan kepada Ayla, jika lo gak datang, berarti Iyo pengecut Ayla. Berarti Iyo takut melihat kenyataan, jika Rian yang memperlakukan gue seperti ratunya besok malam. Ucap Bella menyombongkan dirinya. Untuk membuktikan perasaan Rian kepadanya, Ayla pun memutuskan untuk datang. Agar dia tidak menjadi penasaran, bagaimana perasaan Rian kepadanya selama ini. Karena Ayla yakin, jika Rian memang sudah menyukainya, maka apapun yang akan terjadi nanti, pastilah Rian akan membela istrinya bukan kekasihnya. Hanya itulah bekal Ayla, sehingga memutuskan untuk datang ke undangan Bella. Namun Ayla juga tidak berani terlalu berharap akan hal itu. Mengingat bagaimana minggu lalu, dia melihat Rian dan Bella yang berciuman di parkiran kampus. Bila mengingat hal itu, sungguh Ayla sangat merasa terluka. Istri mana yang akan tahan, bila melihat suami yang sudah dia cintai, mencium kekasihnya. Non Ayla, kita sudah sampai. Suara dari Pak Ilham menyadarkan Ayla dari lamunannya. Apa? Kita sudah sampai. Cepat sekali. Ayla yang merasa perjalanan mereka begitu cepat menurutnya. Iya, kita sudah sampai Non. Non Ayla sepertinya sedang kurang enak badan ya. Jika begitu kita pulang saja ya Non. Jangan paksakan untuk hadir, nanti Non malah jadi sakit. Jika sampai Tuan Besar tahu, saya yang mengantar Non kemari, padahal keadaan Non kurang sehat, maka saya yang akan dipecat sama Tuan. Kata Pak Ilham merasa khawatir sendiri,
karena dari mulai berangkat dari rumah, Ayla hanya diam melamun. Sedangkan biasanya, Ayla akan bercerita apa saja dengan sopir ataupun para pembantu di rumah kedua orang tuanya. Sebab Ayla tidak pernah membandingkan status maupun derajat orang lain. Saya baik-baik saja, Pak. Bapak tidak perlu khawatir, karena di dalam juga ada suami saya. Oh, iya sudah kalau begitu, Bapak jadi tenang jika di dalam sudah ada Tuan Rian. Kalau begitu Bapak akan menunggu di parkiran saja ya Non. Jika Non sudah mau pulang, tinggal kabari Bapak saja. Pamit Pak Ilham setelah mengantar Ayla di depan hotel milik mertuanya itu. Akhirnya, Ayla pun langsung masuk juga. Karena Amel dan Riri juga sudah menunggu di dalam. Sebab Ayla memang datangnya agak terlambat. Karena Ayla memilih agar tidak terlalu lama berada di tempat acara. Ai, kamu sudah datang. Kami memang sudah menunggumu dari tadi. Karena kami malas menemui Bella untuk mengucapkan selamat. Riri yang langsung memberikan Ayla pelukan. Iya aku baru datang, maaf ya. Sudah membuat kalian menunggu. Jika begitu ayo kita memberikan selamat dulu kepada Bella. Tidak baik kan, kita menunda niat baik, lagian kita juga sudah datang ke sini. Ajak Ayla kepada kedua sahabatnya. Dan mereka pun menyetujuinya, karena apa yang dikatakan Ayla memang benar. Lalu mereka bertiga berjalan bersama untuk menemui Bella. Yang terlihat sedang bersama Rian dan kedua sahabatnya di sana Eka dan Cici. Hati Ayla bagaikan teriris sembilu, ketika melihat pemandangan di depan matanya. Pemandangan, Rian dan Bella yang saling merangkul. Seolah-olah sedang memperlihatkan kepada semua orang, bahwa mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Meskipun dengan kaki yang berat, Ayla tetap melangkah mendekati mereka. Karena tidak mungkin dia mundur, sedangkan mereka semua sudah melihat kedatangan Ayla dan kedua sahabatnya. Hai, kalian semua datang. Ini sungguh kehormatan bagi gue Ai. Ternyata lo mau datang, di hari bahagianya gue. Bella yang langsung menyambut Ayla dengan ramah. Sedangkan Rian, hanya bisa membisu dan melepaskan rangkulan tangannya dengan perlahan. Karena Rian tidak menduga, jika Ayla akan datang di ulang tahun kekasihnya. Padahal ketika mereka membicarakan perihal Bella yang mengetahui pernikahan dan perceraian di antara mereka berdua, Rian sudah meminta agar Ayla menjauhi Bella. Karena Rian takut, jika Bella akan ikut menyakiti Ayla. Sebab sudah cukup dirinya saja yang menyakiti Ayla, meskipun Rian juga terpaksa melakukannya. Ya, tentu saja kami akan datang Bel. Karena tidak baik kan, menolak niat baik seseorang. Jawab Ayla berusaha setenang mungkin. Sambil memberikan kado yang mereka bawa. Dan mereka bertiga juga memberikan ucapan selamat secara bergantian. Oke. Sekali lagi terima kasih ya. Silahkan kalian nikmati acaranya. Karena gue masih mau memperkenalkan calon tunangan gue kepada para anak teman nyokap gue. Ucap Bella yang dengan sengaja menekankan kata tunangan pada ucapannya. Ayo sayang. Kita ke sana dulu. Karena papi ingin memperkenalkan kamu kepada anak rekan bisnisnya. Ajak Bella tanpa menunggu jawaban dari Ayla dan kedua sahabatnya. Rian hanya mengikuti saja, namun sebelum pergi. Rian melihat ke arah Ayla yang juga melihat ke arahnya dengan sorot mata terluka. Karena baru tadi malam Ayla merasakan kebahagiaan dan penuh harapan, serta mimpi untuk pernikahan mereka. Tapi malam ini, dia sudah terjatuh dari mimpinya itu. Ayla, kenapa kamu datang kemari? Tanya Nando dan Andre bersamaan. Karena merasa kaget melihat Ayla ikut hadir. Dengan penampilan yang sangat cantik dan elegan. Seolah-olah dia sedang baik-baik saja. Padahal mereka berdua tahu, jika Ayla pasti sangat tidak baik-baik saja.
Kak Nando sama Kak Andre kenapa bertanya seperti itu kepada Ayla? Ayla kan diundang khusus oleh Bella. Ucap Amel merasa aneh. Kak Nando, Kak Andre. Kalian juga sudah datang. Kalau begitu kebetulan sekali, mari kita mencari meja yang kosong. Ayla yang lebih dulu memotong ucapan mereka. Ketika Andre hendak menjawab pertanyaan dari Amel, Nando sudah menariknya lebih dulu. Karena Nando takut jika Andre salah bicara. Sudah ayo. Ayla benar kita harus mencari tempat, jangan berdiri saja seperti ini. Seru Nando berjalan menarik Andre. Dan mereka semua akhirnya ikut Nando yang berjalan ke meja yang masih kosong lalu duduk di sana. Kebetulan juga satu meja bundar itu cukup untuk diduduki oleh 6 orang. Ayla duduk di sisi Nando, karena tadi Nando memang sudah menarik kursi untuknya duduk. Tidak lama setelahnya, acara demi acara sudah dimulai. Dan sampai juga pada acara pemotongan kue ulang tahun Bella. Kue potongan yang pertama, ternyata Bella berikan kepada Ryan. Bukan kepada kedua orang tuanya. Lalu sebagai imbalannya, Ryan memberikan ciuman di dahi Bella. Atas permintaan para tamu yang hadir. Dan Ayla hanya bisa membuang pandangannya, agar tidak melihat pemandangan meyakinkan itu. Sementara Nando menggenggam tangan Ayla, untuk memberikan kekuatan kepada gadis yang dia cintai. Karena jangankan Ayla, Nando saja ikut merasakan sakit melihatnya. Melihat ada kedua sahabatnya. Ryan berpamitan kepada Bella untuk menemui mereka. Dan Ryan langsung ikut duduk di sana, tanpa menyapa terlebih dahulu.